Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rui Harto Gultom SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Berikut saya akan paparkan tugas 1.2 A8, koneksi antar materi. Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Calon guru penggerak akan melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Pada kesempatan ini, koneksi antar materi ini, calon guru penggerak diajak untuk menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2. Refleksi 4P ini akan saya buat. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. Inilah model refleksi 4P yang saya buat. Yang pertama, refleksi 4P yaitu peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan pada modul 1.1 yaitu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa murid bukan kertas kosong. Yang kedua, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga adalah ajas trikon dalam pendidikan yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keempat, implementasi budi pekerti dan sosiokultural pada murid. Yang kelima adalah tujuan pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan yang keenam, menurut Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan yaitu Ingkarsa Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Momen yang paling penting dan mencerahkan pada modul 1.2 yaitu nilai guru penggerak. Nilai-nilai dari guru penggerak sebagai pemimpin perubahan yaitu yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua, mandiri, yang ketiga, reflektif, yang keempat, kolaboratif, dan yang kelima, inovatif. Dalam modul 1.2 ini juga dipelajari peran guru penggerak di masa mendatang yang diharapkan dapat memainkan peran perubahan dalam ekosistem pendidikan, seperti menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Yang pertama, berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada murid untuk tumbuh kembang murid sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan peran guru penggerak. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara berbunyi Ingkarsa Sungtulodo di depan menjadi teladan, Ingmadia Mangunkarsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Terkait dengan peran guru penggerak, seorang guru harus mampu menjadi contoh dan teladan yang baik, membangun ekosistem pembelajar yang inovatif, serta menjadi motivator bagi murid dan rekan sejawat. Ketiga, pendidikan harus sesuai kodrat alam dan zaman anak, dan nilai guru penggerak inovatif. Guru penggerak harus selalu berinovasi sesuai perkembangan zaman untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Guru penggerak bisa berinovasi dengan memanfaatkan lingkungan untuk menuntun murid sesuai kodrat alamnya. 4. Konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Menurut KHD, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Guru penggerak harus berupaya supaya aktivitas belajar untuk mencapai standar profil pelajar Pancasila. Refleksi 4P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya bagaikan seperti kusir delman, di mana selama ini dalam proses pembelajaran tidak berpihak pada murid. Saya beranggapan bahwa murid harus tunduk dan patuh pada guru dalam pembelajaran. Sama halnya seperti kusir delman, bahwa kuda tersebut harus sesuai dengan kusir itu kemana dia harus pergi. Selama ini belum berusaha untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang disampaikan KHD, yaitu pendidikan memberi tuntunan.
Refleksi 4P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran belum berpihak pada murid dan belum sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menganggap bahwa refleksi setelah pembelajaran itu tidak penting. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar atau teacher center. Murid harus tunduk dan dengan perintah guru dan jarang ada kolaborasi. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya harus mampu membangun kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga, saya harus mengimplementasikan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, inovatif. Pembelajaran harus berpusat pada murid sesuai dengan gaya belajar, bakat, dan minat siswa. Saya harus mampu menjadi agen perubahan pendidikan dan siap menghadapi segala perkembangan zaman. Refleksi 4P yang keempat adalah penerapan. Penerapan atau rencana. Yang pertama, mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengimplementasikan nilai guru penggerak. Yang kedua, aktif secara mandiri mengikuti pelatihan untuk pengembangan kompetensi diri. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat, wali murid, dan komunitas praktisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, melakukan inovasi pembelajaran dan membangun pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, konsisten melaksanakan refleksi pembelajaran untuk memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Demikian, sekian dan terima kasih. Demikian materi atau tugas dari 1.2A8 koneksi antar materi, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih.